Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Eri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ika. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Bagaimana kabar Bu Ika? Alhamdulillah baik juga. Baik, langsung saja ya Bu Eri. Jadi kegiatan kita di siang hari ini tidak lain dan tidak bukan merupakan kegiatan pra-observasi. Hal ini bertujuan agar nanti pada saat kegiatan pembelajaran Bu Eri di kelas diharapkan Bu Eri menjadi lebih siap dan lebih percaya diri. Begitu ya Bu Eri? Siap Bu Ika. Kemudian ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Bu Eri, boleh? Boleh, silakan. Ya. Baik, untuk pertanyaan yang pertama Bu Eri, bagaimana dengan rancangan modul pembelajarannya? Apakah sudah selesai Bu Eri? Sudah siap Bu Ika? Baik, boleh saya lihat ya? Ya, mohon bimbingannya Bu. Arahannya sudah. Jika ada yang kurang nanti bisa ditambah. Baik. Bu Eri, ini rencananya mau materi pembelajaran apa Bu Eri? Besok itu rencananya mau mata pelajaran matematika Bu Ika dengan materi pada bagian pembagian. Fokus pada materi pembagian ya Bu ya. Baik, untuk itu besok pada kegiatan pembelajaran ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan Bu Eri capai ini. Boleh diceritakan bagaimana? Tujuan pembelajaran itu ada 3 Bu pada modul ajar tersebut. Yang pertama menemukan konsep pembagian. Yang kedua itu nanti anak-anak bisa menyelesaikan permasalahan tentang pembagian, dan yang ketiga anak-anak bisa berkelompok dengan teman dan bisa menyelesaikan permasalahannya itu melalui kegiatan kelompok. Oh, baik, luar biasa sekali. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran ini Bu Eri, apa strategi dan model pembelajaran yang akan Bu Eri gunakan? Untuk mencapai tujuan pembelajaran itu saya menggunakan model cooperative learning ya Bu. Strateginya nanti saya akan memaparkan materi melalui PPT, juga nanti anak-anak akan saya siapkan video pembelajaran agar anak-anak itu lebih konsepnya itu bisa lebih tercapai di anak-anak agar bisa tahu nanti proses dari pembagian itu bagaimana. Oh, luar biasa. Berarti nanti anak-anak akan ada kegiatan berkelompok ya Bu Eri? Iya, terus ya. Dan nanti tentunya juga di dalam cooperative learning itu Bu Eri akan mencampur anak-anak yang mempunyai kemampuan belajar yang bagus dan yang sedang gitu ya. Iya, nanti dalam berkelompok itu nanti saya akan melakukan pengelompokan secara heterogen Bu. Jadi gaya belajar anak itu tidak saya fokuskan pada yang misalnya auditory hanya dengan auditory saja, yang visual dengan visual saja tidak, yang kinestetik dan kinestetik saja tidak. Tapi akan saya campur Bu, biar nanti dalam pengelompokan itu akan terjadi variasi. Luar biasa. Nah, ini kan mencakup dengan apa dan kegiatan apa yang akan Bu Eri laksanakan besok. Sekarang saya ingin menanyakan bagaimana fokus pada perkembangan diri Bu Eri sendiri. Oke. Pengembangan diri yang ingin saya kembangkan besok yang sekiranya bisa Bu Ika amati itu pada komunikasi positif Bu Ika, karena saya merasa ketika bersama dengan anak-anak, bersamanya anak-anak di dalam kelas itu saya masih kurang komunikasi positif dengan mereka. Dan yang kedua itu adalah bagaimana mengaktifkan keterlibatan siswa. Jadi siswa itu biar bisa ikut aktif dalam pembelajaran itu saya masih kurang dalam bagian itu. Jadi mohon bantuannya pada Bu Ika agar besok pengembangannya itu bisa lebih baik lagi. Baik, coba besok saya akan mengamati dari itu selain pada tujuan pembelajaran, model, metode, strategi dan lain sebagainya. Nanti juga saya akan fokus pada pengembangan diri Bu Eri. Kemudian agar perkembangan itu bisa maksimal, pengembangan diri Bu Eri dapat maksimal, strategi apa yang akan Bu Eri gunakan? Saya mencoba untuk sudah berdiskusi dengan teman-teman sejauh di Bu Ika ya, bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan anak-anak. Itu saya juga sudah melakukannya. Saya juga sudah belajar, sudah membaca literatur bagaimana berkomunikasi yang baik dengan anak-anak agar anak-anak itu agar ucapan yang saya ucapkan pada anak-anak itu menumbuhkan motivasi pada anak-anak juga. Selain itu saya juga untuk meningkatkan keterlibatan
siswa mengaktifkan siswa dalam pembelajaran itu, saya juga berusaha untuk memberikan model-model pembelajaran yang bervariasi juga dengan cara memberikan kegiatan berkelompok itu. Saya berharap besok itu dengan kegiatan berkelompok itu anak-anak bisa lebih aktif dalam pembelajaran. Strategi luar biasa sekali ini Bu Eri. Semoga besok diberi kelancaran ya Bu Eri. Nah, rencananya ini mau dilaksanakan di kelas berapa Bu Eri? Rencananya besok saya di kelas 4 pada hari Kamis ya Bu Ika ya. Karena ini masih ada beberapa hal yang perlu saya siapkan, jadi belum bisa dilakukan besok pagi. Oh iya, tidak apa-apa. Nanti untuk waktunya mau jam keberapa Bu Eri? Sepertinya lebih enak kalau pagi ya Bu Ika ya, biar anak-anak juga masih fresh, sayanya juga masih fresh begitu Bu Ika. Baik, untuk yang selanjutnya saya ingin menanyakan untuk kegiatan pasca observasinya Bu Eri, kita akan bertemu lagi setelah observasi itu pada hari apa? Lebih baik sepertinya kok langsung saja ya Bu Ika ya. Jadi setelah kita melaksanakan observasi itu, anak-anak kan nanti ada jeda istirahat. Nah, saat istirahat itu atau setelah selesai pembelajaran bisa nanti kalau misalnya Bu Ika sibuk, tapi pada hari itu juga biar saya nanti tidak lupa Bu Ika. Oh baik. Baik, nanti kita bertemu lagi setelah observasi, kemudian nanti ada kegiatan pasca observasi, begitu ya Bu Eri? Yes, pada hari Kamis. Iya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan atau saya tanyakan Bu Eri. Semoga pada kegiatan observasi Kita belajar seperti
Bisa beli nasi ya, yang penting perutnya terganjal biar tidak terlalu sakit. Oke, Bu Guru akan menyanyikan sebuah lagu. Nanti di akhir ada pertanyaan, nanti kalian jawab. Siap? Oke. 4, 5, 6, mari kita menjawab. 7 kali 3 berapakah hasilnya? Oke, sekarang 4, 5, 6, mari kita menjawab. 8 kali 4 berapakah hasilnya? 8 kali 4 berapakah hasilnya? 32. Oke, kalau sekarang 5 kali 4 berapakah hasilnya? Pintar semua, tepuk tangan. Itu adalah pelajaran perkalian yang sudah kita pelajari pada pekan yang lalu. Hari ini kita akan belajar apa ya? Hari ini kita akan belajar apa, Nana? Bagian. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, melalui kegiatan awal menjawab pertanyaan, murid mampu menemukan konsep pembagian dan menemukan hasil dari konsep tersebut sesuai dengan keterampilannya sendiri. Yang kedua, melalui kegiatan pengamatan pada video pembelajaran, murid mampu menjawab soal permasalahan menggunakan metode yang tepat dengan hasil yang baik dan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan berkelompok, murid mampu menyelesaikan soal dengan baik dan benar. Berarti nanti hari ini kita akan bermain belajar angka untuk dibagi-bagikan. Kalian sudah pernah dengar kata pembagian? Kalian dengarnya di mana? Di sekolahan. Apa itu pembagian? Nah, sudah pernah ya ini? Di mana mendengarnya? Di rumah atau di tempat umum? Di rumah. Tadi bilangnya di sekolahan. Di sekolahan itu termasuk rumah atau tempat umum? Tempat umum. Di rumah juga pernah mendengar tentang pembagian? Bagaimana coba contoh kalimatnya yang pernah kalian dengar di rumah? Bisa memberikan gimana Mas Kendall coba? Dibagi dua, betul. Ada lagi? Ada lagi? Berarti bagi itu apa? Mas Fadli kelompoknya siapa? Kelompoknya Naura sama Mas Fadli. Oh iya, boleh duduk. Duduk tangan kelompoknya dulu. Iya, yang dua berarti kelompoknya Mas Fadli dan kelompoknya Mbak Nindi. Gak apa-apa ya, berdua ya, karena temannya baru sakit. Oke anak-anak, sebelum kita melanjutkan ke kerja kelompok, biar kita bisa lebih fokus, biar kita bisa lebih rileks, ayo kita berhenti sejenak. Kita relaksasi, kita meregangkan otot-otot kita yang tadi sudah buat aktivitas. Yuk, sekarang kalian dengarkan ucapan Bu Guru dan lakukan. Oke? Pejamkan mata kalian. Ambil posisi duduk yang baik, yang tegak, jangan bersandar. Letakkan kaki kalian di lantai. Rasakan sensasi lantainya. Rasakan bagaimana tekstur lantainya, bagaimana
bentuk lantai itu sendiri. Dengarkan suara-suara yang ada di sekitar kalian. Ambil nafas dalam-dalam. Tahan sejenak. Hembuskan perlahan. Hentikan segala aktivitas yang sedang kalian lakukan. Kembalikan pikiran-pikiran yang tadi melayang-layang memikirkan sesuatu hal. Rilekskan, tegangkan pundak-pundak yang tadi begitu tegang. Berhenti dan sejenak dari aktivitas kalian. Buka mata kalian perlahan-lahan. Bagaimana rasanya? Biru. Dari biru, apanya yang biru? Bagaimana rasanya? Segar, bisa lebih segar. Sudah siap melakukan kegiatan yang lain? Sudah siap melakukan kegiatan yang lain? Mari kita lanjutkan kegiatan kita. Kali ini kita akan
kalian kerjakan dengan cara yang kalian sukai. Yang sudah selesai boleh dikumpulkan di sini. Jangan lupa diberi nama dan nomor absen ya. Nama dan nomor absennya jangan lupa masukkan ke dipakai sekarang. Iya. Ya dong. Kerjakan di bawah soalnya. Bebas, kalian boleh mengerjakan menggunakan cara yang kalian sukai. Yang sudah selesai boleh dikumpulkan di depan. Jangan lupa nanti setelah hasilnya caranya sudah diketahui kalian tuliskan di sebelah soalnya deh. Hasilnya dituliskan di sebelah soalnya. Oh, buat itu. Nah, itu ikan. Sudah selesai boleh dikumpulkan di depan. Kumpulkan di sini. Nanti. Iya, kemarin kamu semuanya. Satset. Satset. Ya.
Selamat siang Bu Eri. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Eri? Alhamdulillah baik Bu Ika. Bagaimana dengan Bu Ika? Alhamdulillah baik juga. Nah, jadi pada kegiatan pasca observasi ini Bu Eri, saya ingin mengajak Bu Eri untuk berbincang sedikit mengenai pembelajaran yang sudah dilaksanakan Bu Eri kemarin di kelas 4B. Akan tetapi sebelum nanti saya menyampaikan hasil observasinya, saya ingin menanyakan beberapa hal terlebih dahulu ke Bu Eri. Boleh ya Bu ya? Siap Bu Ika. Baik, untuk pertanyaan yang pertama Bu Eri, bagaimana perasaan Bu Eri setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas 4 kemarin Bu Eri? Perasaannya lega ya Bu Ika, plong gitu, seperti ada beban yang berat sudah hilang gitu. Karena ketika mau diobservasi itu kan ada rasa yang gimana gitu. Setelah observasi itu selesai, itu rasanya lega sekali juga. Baik, luar biasa Bu Eri, berarti sudah enteng ya. Iya, betul. Bu Eri, selain itu, bagaimana perasaan Bu Eri saat melaksanakan observasi yang dimana yang biasanya tidak ada supervisor, sekarang ada supervisor? Pada awalnya itu saya grogi ya Bu Ika, karena biasanya tidak ada yang mengamati. Sekarang diamati itu pasti ada rasa grogi di hati saya, ada rasa bisa atau tidak sesuai dengan alurnya atau tidak, pasti seperti itu. Tapi setelah masuk beberapa menit dalam observasi itu, saya merasa nyaman-nyaman saja, merasa tidak ada apa-apa, karena memang begitulah kami sebagai guru itu sudah setiap harinya juga memang memberikan pengajaran kepada anak didik. Jadi ada rasa grogi tapi hanya di awal-awal, selebihnya itu sudah lost. Berarti ya memang makanan sehari-hari ya Bu Eri. Itu memang makanan Biasanya tidak ada observer, sekarang ada, mungkin jadi agak kagok gitu. Iya, di awal-awal itu tetap iya, tapi setelah beberapa saat kita sudah mengalir seperti itu. Biasa Bu Eri, alhamdulillah. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya Bu Eri, monggo silakan diceritakan kembali proses kegiatan pembelajaran yang kemarin seperti apa Bu Eri? Proses pembelajaran yang kemarin waktu Bu Ika melakukan observasi di kelas saya itu lebih, dan kalau menurut saya ya ini ya Bu Ika ya, tujuan pembelajarannya sudah tercapai, indikator-indikator yang sudah kita bicarakan itu menurut saya juga sudah tercapai. Hanya ada beberapa hal Bu Ika yang masih mengganjal untuk saya, itu masalah waktu Bu Ika. Waktunya itu sepertinya agak melebihi dari yang seharusnya, karena itu jatahnya hanya berapa jam pelajaran, itu sepertinya lebih sampai dengan selesai evaluasi itu. Terus ya yang berikutnya itu ada beberapa siswa yang saya pikir itu masih belum aktif ya Bu Ika, jadi masih perlu pendampingan saya ketika belajar kelompok. Jadi mereka tidak bisa langsung beraktivitas sesuai dengan seharusnya melakukan pekerjaan kelompoknya, tidak, tapi masih membutuhkan pendampingan saya untuk kamu harus ini, kamu harus bantu ini, itu masih seperti itu. Dan juga Bu Ika ada satu lagi yang waktu anak-anak presentasi itu, karena memang anak-anak sudah terbiasa sebenarnya presentasi, tapi karena anak-anak itu malu, ada orang baru, jadi agak geser-geser gimana gitu. Jadi sepertinya seperti bergerombol seperti ini, tidak loh seperti biasanya, jadi bergerombol karena mungkin malu ketika menatap Bu Ika, melihat Bu Ika itu anak-anak itu malu. Jadi anak-anak cenderung membelakangi audiens, karena ya itu anak yang seperti itu. Jadi untuk pembagian tanggung jawab pembagian tugasnya ketika presentasi itu anak-anak masih malu-malu Bu Ika. Itu yang saya mungkin ya memang betul, karena Rudy ya bisa betul Bu Eri. Nah, seperti yang disampaikan Bu Eri, ada kegiatan pembelajaran, tujuan pembelajaran yang sudah tercapai, akan tetapi ada beberapa hambatan seperti yang disampaikan Bu Eri, untuk keaktifan siswa, kemudian presentasinya, kemudian ketepatan waktu. Beberapa hambatan ini Bu Eri, kira-kira apa penyebab terjadinya hambatan ini? Kalau untuk waktu ya Bu Ika, waktu itu
hambatan waktu itu terjadi karena bukannya maksud mau bilang anaknya yang bagaimana tidak, tapi memang dalam pengerjaan kegiatan berkelompok itu pekerjaan tugas kelompoknya itu memang sedikit molor karena anak itu masih pemikiran juga tidak langsung bisa membagi kamu ini tidak, tapi anak-anak masih seperti itu. Jadi karena diskusi mereka yang terlalu panjang itu jadi membuat anak-anak itu waktu untuk itu juga berkurang, dan waktu itu juga seharusnya gitu Ida ketika presentasi itu mungkin saya memilih 1 atau 2 kelompok sebagai perwakilan agar waktunya juga tidak terlalu banyak yang itu untuk presentasi mungkin sudah cukup. Tapi waktu itu saya juga semua kelompok saya memang berkelompok gitu. Jadi itu juga menurut saya membuat waktunya sudah semakin molor. Berarti dari berbagai permasalahan ini Bu Eri sudah menceritakan beberapa solusi tentang hambatan itu. Bisa disempurnakan lagi Bu Eri mungkin untuk solusi agar hambatan ini tidak terjadi kembali. Selain tadi yang sudah diceritakan seperti akan menunjuk kelompok untuk beberapa kelompok saja yang maju begitu, mungkin bisa disampaikan lagi solusi yang lain. Saya akan memberikan tugas kelompok untuk beberapa kelompok saja yang maju begitu, mungkin bisa disampaikan lagi solusi yang lain. Saya akan memberikan tugas kelompok yang lebih spesifik mungkin berbeda ya, dan juga saya akan lebih mendampingi anak-anak yang mungkin memang belum, itu kan kelompoknya heterogen gitu ya. Jadi mungkin kan ada anak-anak yang sebagian anak itu sudah memang dia berjiwa pemimpin, jadi ketika berjiwa pemimpin dia sudah langsung bisa membagi kamu ini, aku ini gitu. Tapi kan ada anak-anak yang memang tidak mempunyai jiwa pemimpin itu, jadi ketika dalam satu kelompok tidak ada anak yang berjiwa pemimpin kan mesti ada konkuren gitu loh. Jadi mungkin besok saya akan mendampingi anak-anak yang ketika saya amati kok masih belum, dan mungkin akan langsung saya dampingi agar bisa lebih cepat dilakukan pembagian mungkin seperti itu. Berarti untuk mengatasi solusi ini Bu Eri akan lebih mendampingi lebih ekstra, kemudian akan membagi untuk presentasinya juga akan lebih terarah lagi begitu ya, manajemen waktunya agar tidak terlalu molor dan kemudian siswanya yang tidak percaya diri ini bagaimana Bu Eri? Untuk anak yang kurang percaya diri, untuk anak yang masih malu dalam hal itu mungkin yang pertama ya beda itu akan saya beri kesempatan terus dari kalau misalnya ada orang baru itu yang memberikan pengertian ya, ada orang baru yang masuk ke kelas itu karena memang terkadang ada hal-hal yang perlu dinilai pada guru agar guru pembelajarannya juga lebih bagus. Kalian juga harus lebih pede seperti sama ketika dengan guru seperti itu, karena ketika dengan saya sendiri dan ada orang lain itu memang jauh sekali berbeda-beda. Anak-anak lebih pendiam, aktifnya juga lebih kurang karena lebih cenderung malu. Iya, begitu ya, ada orang baru ya Bu Eri. Memang seperti itu faktanya ya, saya juga sempat begitu. Bu Eri, untuk melaksanakan solusi ini kira-kira rencana aksinya kapan Bu Eri? Sudah saya langsung lakukan Bu Ika. Jadi begitu Bu Ika itu selesai observasi, Bu Ika keluar dari kelas kami itu kami langsung evaluasi kegiatan pembelajarannya. Jadi setiap selesai pembelajaran itu kami pasti melakukan refleksi juga, melakukan refleksi apa dan bagaimana besoknya, kekurangan kita apa, yang sudah bagus gimana, itu pasti kita sudah langsung melakukan refleksi gitu. Jadi memang setelah selesai saya langsung sama anak-anak itu, jadi agar besok ketika observasi yang lain itu anak-anak sudah terbiasa. Luar biasa, berarti Bu Eri sudah mulai merencanakan hal-hal apa yang tadinya ada hambatan, kemudian sudah mendapatkan solusi dan akan segera dieksekusi, bahkan beberapa sudah langsung diperbaiki ya Bu Eri, sudah terbiasa melakukan refleksi. Luar biasa sekali. Nah, untuk percakapan yang sudah cukup Bu Eri,
sudah saya laksanakan kemarin saat ini melaksanakan pembelajaran di kelas 4. Untuk kegiatan pembelajarannya Bu Eri luar biasa, kegiatan pembelajarannya juga sudah tercapai seperti yang disampaikan Bu Eri. Untuk model pembelajarannya juga sudah terlaksana, semua sudah terlihat. Untuk keaktifan siswa memang ada beberapa hambatan, ada kekurangan seperti yang disampaikan Bu Eri tadi, siswanya kurang aktif, manajemen waktunya juga kurang tepat, kemudian ada hambatan lagi berupa anak-anak yang presentasi membelakangi audiens. Iya, memang semua kelompok itu rata-rata memang membelakangi saya. Sampai saya ya tak tundukkan, terus laptopnya tak naikkan gini, tetap anak-anak malah tambah bergerombol itu ya, memang seperti itu. Ya, akan tetapi karena Bu Eri sudah mendapatkan solusi dari semua permasalahan dan hambatan pada saat kegiatan supervisi ini, maka silakan untuk dilanjutkan. Kemudian yang saya tanyakan kembali Bu Eri, yang selanjutnya ada rencana tindak lanjut seperti apa? Bu Eri yang akan dilaksanakan? Rencana tindak lanjut itu yang pertama pasti meningkatkan kualitas pembelajaran kelas itu ya. Kalau yang kemarin itu saya kan hanya menggunakan alat-alat mengajar tanpa menggunakan slide. Dan kemarin slide itu saya gunakan hanya untuk ya ada juga ding, dan itu saya cuma memakai slide itu untuk memberikan contoh contoh cara-cara mengerjakan soal-soal pembagian biar anak-anak itu lebih mudah gitu. Jadi saya masih ingin meningkatkan proses pembelajaran saya itu dengan memaksimalkan penggunaan alat perangkat dan dengan memaksimalkan media teknologi. Oh, medianya berupa teknologi gitu ya. Mungkin akan memaksimalkan dengan LCD-nya begitu. LCD dan alat perangkat. Saya itu manusia yang cenderung tidak suka kalau hanya dengan LCD saja juga. Karena saya itu lebih suka anak-anak itu bergerak aktif. Ketika anak-anak itu hanya menggunakan video pembelajaran saja, itu kan anak-anak hanya diam, melihat dan mendengarkan, mengamati. Tapi ketika anak-anak itu menggunakan alat peraga, itu anak-anak itu akan aktif bergerak. Jadi motorik dia itu pasti akan jalan. Ketika motorik jalan itu otaknya pasti lebih akan berjalan lagi gitu. Jadi dua hal tersebut itu akan saya kombinasikan. Berarti media pembelajaran, kemudian ada media pembelajaran ini mengikuti alat peraga dan alat yang digunakan Bu Eri untuk pembelajaran itu juga selain benda konkret juga akan menambahkan IT-nya masuk ke dalam pembelajaran itu. Nah, tujuan yang hendak dicapai Bu Eri, tujuan yang hendak dicapai. Saya itu ingin mengenalkan murid-murid juga dengan teknologi Ika. Jadi ketika saya menggunakan media teknologi itu, saya juga berharap anak-anak saya juga bisa menggunakannya. Ya, jadi mungkin anak-anak itu nanti bisa Selain melihat bisa menggunakan teknologi itu dengan bijaksana. Kemudian kalau ukuran keberhasilannya, anak-anak itu nanti bisa menggunakan teknologi itu untuk mencari sumber bahan belajar. Mencari sumber belajarnya, berarti tidak hanya guru, sumbernya itu tidak hanya guru dan buku, bisa melalui itu. Kemudian pendukungnya dan waktunya akan dilaksanakan kapan? Kalau pendukungnya sudah pasti dari sekolah sini sudah ada pendukungnya, jadi kami punya sarprasnya berupa Chromebook dan wifi. Kalau pelaksanaannya itu akan kami masukkan dalam proses pembelajaran. Kalau pendukung dari cara personalnya, kalau ini kan pendukung dari alat sarprasnya itu sendiri. Ya, mungkin kemampuan anak-anak untuk melakukan, mungkin dengan sedikit-sedikit anak-anak itu melakukan rekaman video, contohnya ketika anak-anak sudah pernah saya minta untuk membuat
video tentang matematika itu juga mungkin itu bisa mendukung untuk itu. Untuk waktunya Bu Eri? Waktunya mungkin jalan 1 semester atau 1 tahun gitu. Iya, akan dilaksanakan mungkin semester ini. Iya. Ada aktivitas pengembangan lain lagi Bu Eri? Mungkin akan dengan model pembelajaran yang seperti juga. Model pembelajaran. Tujuannya nggak dicapai Bu ya? Iya, untuk memaksimalkan langkah-langkah dalam model pembelajaran. Berarti lebih menyempurnakan Mungkin biar terlihat seperti itu. Ukuran keberhasilannya nanti bisa dilihat bahwa ini berhasil itu seperti apa? Ya mungkin dengan saya yang mampu membuat modul aja sesuai dengan sintak-sintak dari modul belajar. Oh iya, sesuai sintak. Waktunya Bu Eri? Itu kalau waktunya itu mungkin secepatnya ya Bu Ika. Mungkin minggu depan itu. Luar biasa sekali Bu Eri tadi untuk percakapan coaching supervisi. Pasca observasinya juga sudah selesai, penyampaian hasilnya juga sudah selesai. Kemudian saya juga sudah mendengar langsung rencana pengembangan diri yang akan dilaksanakan Bu Eri, seperti meningkatkan media dan proses pembelajaran, kemudian akan mengembangkan aktivitas pengembangannya, mengembangkan model pembelajaran juga gitu Bu Eri. Semoga bisa terlaksana semua dan semoga untuk kolaborasi ini bisa berjalan terus begitu Bu Eri. Yang terakhir yang ingin saya tanyakan Bu Eri, apa yang Bu Eri rasakan saat kegiatan coaching yang tanpa terasa saya sudah melaksanakan kegiatan coaching tadi di awal percakapan kita? Yang saya rasakan tentu saja senang Bu Ika, karena dengan berbincang-bincang, berdiskusi seperti ini kita secara tidak sadar itu ternyata kita bisa menemukan strategi-strategi untuk meningkatkan pembelajaran kita di dalam kelas Bu Ika. Jadi itu memang sebenarnya diskusi-diskusi seperti ini bagus untuk dilaksanakan agar selain dari pembelajaran kita juga meningkat, wawasan kita juga bertambah. Solusi-solusi Bu Eri. Ya. Terima kasih banyak Bu Eri, kiranya percakapan kali ini untuk kegiatan pasca observasi sudah cukup, semuanya sudah terlaksana. Monggo kalau mau melanjutkan kegiatan. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu untuk saya, untuk mendampingi saya. Sama-sama Bu Eri, terima kasih saya itu Ika, saya selalu Bu Ika. Sama-sama Bu Eri juga. Selamat bekerja, sukses selalu.